Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, anxiety psikosomatis berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, anxiety psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, anxiety psikosomatis ya. Setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, anxiety psikosomatis dengan topik mengapa perut mudah kembung bagi penderita asam lambung, anxiety psikosomatis. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah kita lanjutkan, jadi topik kita kali ini adalah mengapa perut mudah kembung ya bagi penderita asam lambung, anxiety psikosomatis. Begini teman-teman ya, jadi mengapa perut itu sering kembung ya, kadang kita tidak membayangkan bahwa kita sedang mungkin bepergian, mungkin kita sedang di rumah, mungkin kita sedang beraktivitas ya. Nah itu tiba-tiba perut itu merasa kembung, merasa begah, merasa perih, merasa sembelit, pokoknya tidak nyaman ya. Nah ini sensasi yang sering muncul ya sebelum kita sampai kepada sembuh total ya. Sehingga ini cukup mengganggu ya, cukup mengganggu aktivitas kita. Nah, oleh karena itu maka kita harus berusaha mencermati ya, mencermati, memahami, nah akhirnya menjadi bisa mencari solusi jalan keluarnya ya. Karena kita harus memang peka terhadap reaksi-reaksi yang selalu muncul di dalam diri kita. Nah, bagi teman-teman yang istilahnya sudah sering mengalami ya, ini biasanya memang akan seperti itu ya. Nah, maka dari itu dari penderitaan yang cukup lama itu biasanya menjadi hafal ya. Ketika muncul sensasi seperti ini berarti karena sebabnya begini maka kita harus seperti ini. Nah, dengan seperti itu maka sensasi apapun yang muncul ya terutama perut kembung ini akan segera teratasi. Nah, kuncinya di situ teman-teman ya. Ketika ada sedikit sensasi muncul kita bisa mengatasi, nah akhirnya tidak berkembang, maka akhirnya tidak menimbulkan GERD, tidak menimbulkan anxiety maupun psikosomatik. Nah itu artinya sudah terkendali. Nah dengan posisi yang selalu terkendali, nah itu yang kita maksud sudah sembuh teman-teman. Nah maka dari itu mari kita belajar bersama ya bagaimana mencermati. Nah ini berdasarkan pengalaman yang saya lalui ya. Jadi mengapa perut itu mudah kembung itu memang karena alurnya itu pertama terjadi asam lambung naik ya. Sedangkan asam lambung itu kan mengandung gas ya. Gas atau angin ya sehingga menjadi kembung ya atau menjadi begah, senep ya. Pokoknya nggak nyaman itu. Nah, itu seperti itu teman-teman. Nah, maka ketika kita ingin supaya kembali normal lagi, tidak kembung, ya kita harus mampu mengeluarkan gas ya. Pertama, kita mampu mengeluarkan gas, kemudian yang kedua, menjaga jangan sampai terjadi gitu loh. Jadi istilahnya kita selalu antisipasi teman-teman ya. Selalu antisipasi dan waspada supaya hal itu tidak terjadi ya. Nah, setelah terjadi ya karena kembung ini disebabkan oleh banyak gas, nah kita harus cepat-cepat bisa mengeluarkan gasnya. Nah, kalau kita telaah lebih spesifik lagi, ini adalah ada beberapa penyebab ya yang
yang sering kita alami itu seperti itu ya, seperti pengalaman saya itu juga seperti itu ya. Nah, ini ada beberapa hal penyebab dan saya memberikan solusinya ya sesuai dengan kebiasaan saya ketika sedang terjadi hal seperti itu. Nah, ini teman-teman ya. Jadi penyebab dan solusinya yang pertama ini asam lambung bisa naik, akhirnya menimbulkan gas dan akhirnya perut menjadi terasa kembung ya. Nah, ini yang pertama, ini bisa dipicu ya oleh karena cuaca atau suhu yang dingin gitu ya. Cuaca suhu yang dingin, contohnya misalkan kita di musim hujan kan cuaca lebih dingin ya. Kemudian mungkin kita terlalu lama di ruangan AC dengan setelan yang agak tinggi, ya itu juga dingin, sama aja memicu. Bisa juga karena cuacanya normal tapi kita di luar rumah ya, aktivitasnya terlalu lama, misalkan seperti begadang lah ya di malam hari kita di luar rumah. Nah, ini akhirnya juga sebenarnya cuaca sudah berubah menjadi dingin ya dari siang ke malam itu. Nah, maka dari itu sering terjadi ketika mulai menjelang malam ya, contohnya mulai seputar maghrib itu ya, biasanya ada sensasi-sensasi baru karena memang ada perubahan cuaca itu teman-teman. Jadi suhu semakin dingin itu akan memicu ya asam lambung naik, akhirnya menimbulkan gas dan akhirnya menjadi terasa kembung. Nah, ini intinya sebenarnya karena cuaca itu menjadi bertambah dingin teman-teman. Nah, ketika pemicunya itu seperti itu karena faktor dingin ya, nah maka solusinya ya mudah saja, hangatkan badan ya. Hangatkan badan caranya, contohnya kita selalu minumnya air hangat. Ini kan akan ketika kita minum air hangat, kemudian air masuk ke lambung sehingga menjadi keasaman lambungnya juga berkurang ya, karena ditambah dengan air. Karena airnya itu hangat, itu juga udara akan menguap ya, sehingga kita kecenderungannya menjadi mudah sendawa ya, mudah buang angin. Nah, itu seperti itu. Itu yang paling mudah yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, termasuk antisipasi kita supaya kita tidak kaget dengan suasana dingin ya, contohnya ketika kita keluar rumah ya, memakai jaket ya, apalagi di saat malam hari. Siang pun kalau saya misalkan pakai kendaraan bermotor ya, naik motor misalkan, saya selalu pakai jaket ya, pakai helm, pakai masker biasanya ya. Ini itu juga akan lebih aman karena walaupun siang itu cuaca sebenarnya belum dingin, tapi ketika kita naik motor apalagi dengan kecepatan agak tinggi, nah ini otomatis udara ini berapa persen udara itu kan air, sehingga menjadi dingin tubuhnya gitu. Nah, itu ya antisipasi saja, contohnya kita dengan mengenakan jaket itu. Nah, termasuk ketika kita di dalam ruangan ya, ruangan yang mungkin ber-AC, nah itu bisa kedinginannya ya, setelannya dikurangi ya, jangan terlalu dingin. Jadi cukup di posisi sejuk gitu aja. Nah, itu akan lebih stabil biasanya asam lambung itu. Oke, itu yang pertama. Jadi faktor pemicunya, penyebabnya bisa dari cuaca dingin. Nah, kemudian yang kedua, ini penyebab yang sering saya alami ya, ini biasanya dari terlambat makan ya. Jadi istilahnya perut kosong terlalu lama. Nah, sedangkan asam lambung ini kan produk terus ya. Jadi ada makanan, nggak ada makanan, biasanya jalan terus. Nah, maka dari itu ketika itu berlama-lama kosong, nah sementara asam lambung itu produk terus, nah akhirnya gas tetap menumpuk ya. Nah, karena gas menumpuk, nah akhirnya menjadikan kembung tadi ya. Nah, maka dari itu ya solusinya gampang ketika karena kita makan tidak teratur atau terlambat makan. Nah, solusinya kita usaha makan untuk
tepat waktu gitu. Nah, waktunya biasanya jadwalnya sendiri-sendiri ya. Kalau misalkan yang jadwalnya makannya 3 kali ya silahkan tepati waktu-waktu itu. Sekalipun itu bergeser itu jangan terlalu lama, mungkin toleransi hanya setengah jam lah maju mundurnya itu saya kira juga tidak akan masalah. Tapi kalau terlalu lama sampai 1 jam lebih ya, apalagi sampai 2 jam lebih, nah itu biasanya perut akan terasa kembung seperti itu. Nah ini biasanya terjadi ketika sedang kita beraktivitas di luar rumah ya. Di luar rumah kadang kan untuk makan ini faktornya banyak yang menentukan ya. Mungkin kita sudah tahu jamnya makan, tapi karena rekan-rekan teman kerja atau mungkin teman pergaulan ini belum waktunya makan, akhirnya kita kan menyesuaikan jadi belum seperti itu. Atau mungkin kita sedang di luar rumah, waktunya sudah makan, nah untuk pulang masih butuh waktu agak jauh, sehingga nanti sampai di rumah juga sudah kembung. Itu seperti itu juga bisa. Jadi faktornya banyak. Nah, maka dari itu ya solusinya ini apa? Makan harus tepat waktu. Contohnya ketika kita bepergian ya daripada nanti tidak bisa tepat waktu, mungkin antisipasinya kita bawa bekal ya. Bawa bekal makan nggak masalah seperti itu karena demi kesehatan kita. Itu teman-teman ya. Jadi memang repot kadang ya dalam posisi-posisi yang kita harus berjuang untuk mengatasi asam lambung, apalagi yang sudah sampai ke tensiatif psikosomatis yang pemicunya itu lebih multi ya. Nah itu kita harus antisipasi diri kita sendiri itu. Oke, itu yang kedua ya, jadi terlambat makan. Kemudian yang ketiga, bisa jadi kita salah makan. Makannya tepat ya, tetapi salah yang kita makan. Nah, salahnya bagaimana? Mungkin kita sengaja atau tidak sengaja, kita termasuk makan makanan pantangan ya. Padahal itu makanan itu mungkin masih sensitif ya, ketika lambung kita sudah baik sih nggak apa-apa ya, tetapi kita ketika masih sensitif, nah itu biasanya juga akan jadi masalah. Masalah pertama biasanya yaitu perut penuh dengan gas, akhirnya merasakan kembung, begah seperti itu. Nah ini ketika kita salah makan, maka solusinya ya gampang juga ya. Setiap kita akan makan ya, yang di bayangan pikiran kita yang harus kita waspadai itu efeknya. Jadi kalau saya selalu berpikir kalau saya makan ini efeknya bagaimana, positif apa negatif itu loh. Kalau itu termasuk jenis pantangan yang mungkin efeknya negatif walaupun sebenarnya sudah nggak masalah ya, tetapi kita masih ragu ya, sebaiknya kita jangan dulu itu. Atau kalau toh kita sudah mulai percaya diri, nah mungkin bisa kita makan tapi volumenya yang dikurangi ya itu. Nah ini artinya waspada seperti itu teman-teman. Nah ini yang bisa mengontrol seperti ini adalah diri kita sendiri ya. Nah, cuma permasalahannya kadang kita sudah terlanjur makan, itu apalagi kita dalam posisi yang sangat lapar, sehingga tidak banyak berpikir ya, pokoknya ya makan saja seperti itu. Nah akhirnya resikonya bisa terjadi kembung seperti itu. Nah atau bisa juga makan dengan porsi yang berlebih ya, berlebih yaitu bisa jadi karena terlalu lapar sehingga kita lahap sekali ya, akhirnya perut tiba-tiba terasa penuh. Nah karena memang kita makannya banyak gitu. Nah ini juga biasanya bisa memicu asam lambung naik, kemudian penuh dengan gas, akhirnya terasa kembung. Maka dari itu ya kita selalu kendalikan diri lah ya. Makan secukupnya saja supaya asam lambung ini tetap di posisi yang normal-normal saja. Begitu teman-teman ya. Nah itu yang perlu kita ingat-ingat sendiri begitu. Saya juga seperti itu walaupun sekarang sudah
bisa dikatakan sembuh total ya, saya masih waspada juga ya. Ya semua makanan saya makan ya, cuma yang kira-kira pernah menjadi pantangan ya ini saya ngambil sedikit sekali seperti itu. Tuh. Oke ya. Nah itu sebab yang ketiga. Nah kemudian yang keempat ini jauh lebih kompleks lagi, yaitu bisa juga perut kembung ini disebabkan karena stres banyak pikiran ya, stres banyak pikiran. Nah karena dengan posisi stres, pikiran tegang, banyak yang dipikir ya, emosional kita tinggi, mungkin kita banyak kesedihan, kekecewaan dan lain sebagainya. Nah ini juga akan memicu asam lambung naik. Akhirnya perut menjadi begah, menjadi kembung. Itu juga bisa. Bahkan ini yang paling sering dan kadang kita bingung loh, kita gak makan apa-apa kok, tapi kok ini perutnya kembung. Nah, itu sebenarnya karena pengaruh dari pikiran, karena kita sudah terkena anxiety maupun psikosomatiknya, sehingga peka sekali ya. Makanya lambung sering disebut sebagai otak kedua, karena begitu pikiran ini agak tegang sedikit, nah kemudian sini naik seperti itu. Akhirnya menjadi kembung. Nah solusinya bagaimana ketika kita banyak pikiran, stres ya, pokoknya berpikir ini yang negatif-negatif biasanya ya, emosionalnya juga kadang sering naik dan sebagainya. Nah ini solusinya ya tenangkan pikiran ya, tenangkan pikiran, kurangi kecemasan, kurangi emosi, kemudian kurangi kekhawatiran, kurangi ketakutan. Pokoknya harus melatih diri untuk percaya diri ya, percaya diri, tenang ya, selalu bersyukur, bersabar ya, bahkan pasrah dengan tulus dan ikhlas. Nah ini kunci secara psikisnya itu seperti itu, supaya kita tidak terjadi ketegangan maupun stres dalam pikiran kita, sehingga tidak memicu asam lambung selalu naik, sehingga tidak terjadi rasa-rasa seperti perut kembung. Oke teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung ketensiatif psikosomatis akan segera sembuh. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.